ketika masuk inilah baru ada istilah yang namanya alam insan kamil. Tuh. Apa alam insan kamil itu? Wadah. Ya, wadah dari seluruh misi kelangitan. Ketika sudah di alam ruh, kita diproses lagi. Nah, ini namanya alam misal. Alam misal. Alam martabat apa? 7 ya. Di alam misal ini kita dikasih sama Allah nafsu. Nanti nafsu ini kalau sudah masuk semua ke sini, nanti bersemayam di kalbu ya. Kalbu. Nah, karena ada misi kelangitan yang harus diproses oleh ruh dan ada misi nafsu untuk ke alam materi, Allah bikin lagi yang namanya jiwa. Nah, jadi jiwa ini adalah persambungan antara ruh dan nafsu. Nah, kalau jiwa ini mendukung kepada misi kelangitan, ya tentu akan ke sana. Prosesnya ke kelangitan. Kalau jiwa ini mendukung nafsu, prosesnya ke bawah, ke alam sahadah. Nah, maka jiwa masih bisa oleng, Bu. Hanya ada orang yang namanya sakit jiwa. Nah, sudah pernah ngalamin di sini. Sakit berjiwa-jiwa ya. Ya. Ruh tetap dia diberi pakaian kudsiyah oleh Allah, karena di dalam ruh ini misi apa? Kelangitan dibentukkan dalam ruh itu. Setelah kita diberi nafsu di alam misal, nah, kita diturunkan nanti terus sampai ke alam ajsam. Lah, Kang, alam misal itu bagaimana? Alam misal itu keadaannya terang tapi teduh. Kalau alam roh jernih, herang tadi ya. Herang. Kalau ini terang tapi teduh. Makanya ada orang yang bermimpi ya, atau lagi zikir seperti berada di alam yang terang tapi teduh, itu alam misal. Nah, di alam misal ini luar biasa indahnya, karena di sana ada cahaya-cahaya yang bebas berterbangan kemana saja. Jadi alamnya juga alam penuh cahaya, dan di sana bebas. Jadi cahayanya berangkat. Kalau di sini pohonnya udah diam di situ saja. Ya. Dari tumbuh sampai roboh. Tapi kalau di sana berangkat. Ini Kang Agus kayaknya ini niru dari film Sunggokong ini teh. Jadi cahaya yang banyak sekali, dan di sana bebas berotasi ya. Nah, tapi teduh gitu. Nah, kemudian sampean di alam ajam diturunkan, dan itu ngapunten nggih, ramai sekali alamnya. Ramai sekali alamnya. Dan bahkan disinilah di alam ajam ini menjadi pusatnya makhluk halus. Pusatnya makhluk
halus. Tapi kalau kita sudah masuk tarekat begini, jangan berpikir yang enggak tentang makhluk halus, karena kita juga makhluk halus ini. Iya, jangan nyalain Gondoruo. Kita juga makhluk halus. Paham maksud saya ini? Nah, di situ sederek. Nah, dah begitu. Di alam ini kita dikasih Allah akal. Akal. Nah, makanya akal kita tersambung sekali dengan alam rame ini. Makanya jenengan rame. Kepalanya rame ya. Ada cuanki, ada apa lagi? Tahu Sumedang sini ya. Macam-macam gitu. Itu baru keramaian di sini. Bahkan kalau sampean mau paham, kita kadang kala pikiran kemana? Ke alam apa kita nggak jelas. Lah itulah alam ajsam ya. Artinya bentuk wujud tapi halus. Nah, inilah sebagai pusatnya para makhluk halus di alam ini. Nah, maka di alam ini sama tidak dengan di sini, Kang? Sama. Dia disuruh beribadah. Makanya dipadatkan di sana dengan istilah al-jinsi. Jin ya. Jin disuruh apa? Beribadah. Kita di sini manusia disuruh apa? Sama saja ya. Maka di alam sana juga disuruh beribadah. Sama aja. Nah, kemudian baru kita diturunkan ke sini. Ya. Jadi sebuah proses, ngapunten ya. Percepatan di sini dengan percepatan di sana berbeda. Harap tahu itu. Kemudian masuk ke alam kandungan. Nah, ketika semua anggota-anggota batin yang saya ceritakan ini, ya yang disemayamkan, yang dibersamakan bersama ruh ya. Tadi semuanya ya. Masuk. Nah, kemudian ada penjelasan dari Allah di umur 4 bulan. Artinya ditiupkan. Nah, ketika kita di alam kandungan di sini dia ubun. Makanya kalau ibu-ibu hamil sebenarnya terasa ketika apa? Anaknya dimasukin apa? Ruh itu sebenarnya terasa. Cuma nggak tahu. Zaman sekarang banyak yang tidak terasa. Nggak tahu nih. Nah, tapi masih ada saja ibu-ibu yang terasa ya. Nah, ada beda saja. Hari itu ada beda. Cuma mungkin pengetahuannya tidak didapati ya. Jadi seperti rasa biasa-biasa saja. Kalau dipelajari nanti insya Allah. Tapi ibu-ibu yang sudah apa? Tidak memungkinkan ya udah. Ya. Ya. Nah, ketika masuk inilah baru ada istilah yang namanya alam ihsan kamil. Apa alam ihsan kamil itu? Wadah. Ya. Wadah dari seluruh misi kelangitan. Alam ihsan kamil itu tercipta dari mana? Dari seluruh bahan yang sudah masuk kemana? Koper. Ke apa? Anak ya? Atau ke kita dulu ketika di alam apa? Kandungan. Nah, dah. Bagaimana terjadinya alam ihsan kamil itu? Ngapunten nggih. Nah. Ngapunten. Jadi ketika 4 bulan masuk, nah, karena yang namanya baru ya, just berproses. Nah, terjadilah proses yang seperti kaca. Nah, dari unsur si jabang bayi, ya, unsur materi ya, dengan unsur kelangitan, semua anggota itu. Nah, masuk berproses
terbentuklah, terciptalah yang namanya jisim latif. Jisim latif yang sama seperti kita. Ketika di waktu kecil ya kita ya begitu jisim latifnya. Ketika sampean umur 12 bulan misalnya. Bisa apa sampean 12 bulan? Nah, jisim latifnya sama seperti anak yang umur 12 bulan tersebut. Ketika sampean balik di umur 17 ya sama. Ketika sekarang sudah sudah tua-tua Sudah tua-tua ya. Dia menyamai. Sampean ada perubahan nggak wajahnya dari kecil sampai sekarang? Ada. Dulu ganteng, sekarang lebih ganteng gitu ya. Iya, santai aja Bu. Biar ini Bu ya, rileks ya, santai aja. Nah, ibu-ibu juga sama. Nah, udah begitu. Nah, jisim latif ini kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan gitu. Nah, dah. Sesudah terbentuknya jisim latif, proses kembali. Nah, ada yang bilang alam insan kamil itu ini dari unsur materi ya. Api, air, angin, tanah itu. Nah, tapi dari jalur kami, dari guru-guru kami, jadi begini punten saya Arab diktahwi nih. Ini tetap kita kembali ya, wallahu alam ya. Jadi sesudah jisim latif ini jadi, ya. Nah, proses manusia itu dikatakan sempurna ketika dalam umur berapa? 7 bulan. Nah, maka sudah sepenuhnya siap. Nah, maka dari semua yang saya ceritakan itu dari awal sampai akhir, kemudian membentuk jisim latif, kemudian membentuk namanya kulit halus. Kulit halus. Lah inilah yang dinamakan alam insan kamil. Bagaimana, Sederek? Pernah tahu belum kulit halus? Sampean jasad nih, ada kulitnya enggak? Nah, sedangkan jisim latif sampean sama dengan diri sampean jisim latif itu berbentuk halus ya. Halus. Jadi kalau dibilang makhluk halus sampean yang mananya? Yang jisim latifnya itu. Oh, nggak tahu Gondorwo takut nggak sama jisim latif sampean ini? Nggak tahu nih. Nah, jisim latif ini itu nanti dikurung. Ya, dikurung namanya kulit halus. Tuh, namanya kulit halus. Nah, makanya kulit halus ini kalau orang mati, ngapunten nggih, kalau masih ada kulit halusnya dia nggak kaku. Kalau kulit halusnya sudah hilang lebur, dia kaku. Ya. Nah, jadi alam insan kamil itu adalah wadah dari seluruh unsur-unsur pelangitan tadi. Nah, sampai terjadi proses jisim latif, dan di jisim latif itu ada lapisan. Kalau bahasa kita namanya kulit halus, dan inilah dinamakan sebagai insan kamil. Oh, ngapunten sejarah. Nah, sudah begini kita bahas. Nah, kita lahir
Dan ternyata sama saja dari alam kandungan sampai kita lahir. Yang sama apanya, Kang? Yang sama tempat yang sudah dihakkan oleh Allah kepada kita dari seluruh unsur kelangitan itu, menempati titik-titik tertentu. Ini namanya latifah. Jelas, Derek? Jelas ya? Namanya latifah. Nah. Kemudian bagaimana, Kang? Nah, ya kalau kita mau dekat dengan Allah, gitu. Ya kita harus membuka latifah itu. Nah, makanya di seluruh dunia torekot zikirnya kepada latifah zikirnya di titik-titik itu. Ya, di titik-titik latifah. Nah, ada latifah yang besar, ada latifah yang kecil juga ada. Nah, ngapunten. Latifah ini adalah lapisan terluar. Lapisan terluar. Kok bisa bingung begini, Kang? Gimana ini, Kang? Ngapunten, guys, sederek. Mengenal diri itu begini. Nah, makanya jangan bingung-bingung. Sampean belajar matematika berapa tahun? 12 tahun. Nah, sampai sekarang ya? Masih ya? Yang sudah hilang biologi, IPA, IPS ya. Kalau matematika biasa ngitung apa? Hitung utang. Nah, gitu. Kita hangatkan suasananya dengan suasana kekeluargaan ya. Oke, kita hangatkan itu. Nah. Latifah itu adalah lapisan terluar. Nah, makanya di lapisan terluar ini ada hijab. Contoh misalnya latifah qalbi ya. Latifahnya hati. Nah, kenapa bisa dikatakan latifah itu terluar? Jadi kalau istilah kita gambar, ini yang di apa? Lapis pertama. Ini namanya latifah. Di dalam latifah ada banyak sesuatu, rahasia dan penuh rahasia. Nah, makanya kalau di hati ada yang namanya latifah apa? Nah, di dalam latifah qalbu itu ada nafsu, lawama, amara, sufiyah, mutmainah, ya. Rodiyah, mardiyah, kamilah. Lah berarti latifah itu di lapisan terluar. Nah, nanti kalau di dalam ilmu hati, ngapunten nggih, ada yang namanya soder ya. Nah, lapisan luar di hati, tempat di mana bisikan itu ada. Latifatur ruh juga ya di jantung. Nah, masuk ke sananya alam ruh. Latifasir pernah dengar ya? Latifasir. Nah, itu ada latifahnya juga. Nah, jadi sekarang kita ini dengan kesempatan ini mau bersama-sama melatih membuka apa? Latifah. Sudah siap semuanya? Nah, siap. Nah, latifah ini banyak, di mana-mana ada. Kalau yang diterangkan di umum yang besar-besar itu, ya, yang besar-besar. Nah, punten. Dalam sataria sendiri di ginjal ada latifah. Ya. Nah, di paru-paru juga ada latifah. Makanya kenapa sampean kalau marah di sini yang ya di paru-paru ya yang itu adalah latifahnya. Nah,
Di mata juga ada latifah, di hidung, di mulut, semua ada latifah. Banyak sekali latifah-latifah. Makanya kalau digambar orang-orang tarekat, di seluruh tubuh ini ada tulisan Allah, Allah, Allah gitu ya. Sebagai titik-titik lah latifah, memenuhi seluruh tubuh. Nah, gitu. Nah, jadi ketika kita mulai membuka latifah dengan zikir-zikir wabil khusus ya. Nah, maka nanti anggota batin itu bisa keluar. Bisa apa? Keluar. Nah, kita ke sana diperintah sama Allah. Silakan. Baca surat Ar-Rahman 33 ya. Di situ ada kalimat terakhir la tangfuduna ila bisultan. Kesana itu kecuali dengan kekuatan yang luar biasa. Dan ini yang kita pelajari nanti dengan zikir yang mampu membangkitkan anggota-anggota batin yang memang dulu berasal dari sana untuk mendekat kepada Allah. Gitu. Sampai kalau menghadap Allah bawa dosa banyak rasanya gimana? Nangis ya? Nangis, ngerasanya apa? Menyesal dan sebagainya bla bla bla. Dan nangis terus doa minta ampunan. Nah, ketika sampean banyak hutang, nangisnya lebih setengah ember nanti. Iya. Terus berdoa dengan harapan bisa menyelesaikannya. Jangan tersinggung nih. Jangan tersinggung. Ya. Iya, apalagi yang lagi jatuh cinta berharap agar idolanya itu apa? Bisa nerima ya. Nah, atau apalah kepentingannya. Nah, maka rasanya juga ya begitu itu. Tapi ketika sampean menghadap Allah ini dengan niat khusus, maka berbeda pula. Nah, maka nanti di buku talqin ya sudah ada keterangannya. Ibu-ibu, bapak-bapak ya yang baru apa? Masuk jadi keluarga, ya. Artinya di situ kita full dari awal sampai akhir niat ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nggak bawa apa? Atribut apa? Alam sahada enggak. Nah, disinilah. Maka untuk membantu itu di malam yang berbahagia ini saya bantu untuk membuka apa? Latifah begitu. Nah, ngapunten. Ada yang berumur 9 tahun di sini? Nggak ada. Semua di atas 40. Udah tua semua, Bu, di atas 40 ya. 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 Nah. Oke. Nah, para ulama-ulama sufi mendidik salik-saliknya untuk membuka latifah. Di sini juga kita Thariqat Satore juga ada didikan membuka latifah, ya. Nah, yang penting kita tahu apa itu latifah.